Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Royan selaku dosen pembimbing Mekanika Fluida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus, saya dari kelas 3A Teknik Sipil, dan di samping saya Sigit Ardiansyah dari Teknik Sipil. Nama saya Hafiz dari Teknik Sipil 3A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul yaitu tentang keseimbangan benda terapung. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Afriksya tentang pendahuluan terlebih dahulu. Dan untuk pendahuluan, yang pertama, hampir semua persoalan mengenai benda-benda terapung, baik yang terbenam seluruhnya dalam air maupun sebagian seperti halnya kapal laut, adalah persoalan keseimbangan antara gaya-gaya berat dari terapung dan resultan tekanan dari cairan terhadap permukaan benda terapung tersebut. Yang kedua, selain dari soal keseimbangan, ada hal lain yang juga cukup penting, yaitu soal kestabilan. Jadi sebuah kapal laut tidak cukup hanya berada dalam keadaan stabil pada setiap posisi yang dikehendaki, sehingga bila kapal itu bergoyang ke depan maupun ke belakang ataupun ke samping, maka momen untuk mengembalikan pada posisi seimbang akan timbul dan kapal akan berada dalam keadaan lurus kembali. Nah, yang pertama itu ada hukum Archimedes. Yang pertama, prinsip hukum Archimedes mengatakan bahwa tekanan ke atas pada benda yang terapung atau terbenam dalam benda cair adalah sama dengan berat benda cair yang dipindahkan oleh benda itu. Yang kedua, ada tekanan ke atas akan bekerja melalui titik berat benda cair yang dipindahkan yang disebut titik apung. Yang ketiga, pada gambar terlihat sebuah benda terapung dalam keadaan seimbang akibat berat benda W yang bekerja pada gerak titik G dan gaya R bekerja ke atas melalui titik pusat apung B. Yang keempat, ada benda yang terendam di dalam air mengalami gaya berat sendiri. Benda yang bekerja vertikal ke bawah dan ke gaya apung yang bekerja vertikal ke atas, besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Yang kelima, ada gaya berat benda pada pusat berat benda dan gaya apung bekerja pada pusat apung yang sama dengan pusat berat zat cair yang dipindahkan benda. Oke, selanjutnya yaitu tentang persamaan matematis, di mana persamaan matematis itu memiliki rumus yaitu F apung sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume terendam, di mana F apung adalah gaya apung yang dialami oleh benda dan rho fluida adalah massa jenis fluida air di sekitar benda. Gravitasi adalah percepatan gravitasi konstan sekitar 9,8 meter per second di permukaan bumi. Dan V terendam adalah volume benda yang tenggelam dalam fluida. Jika benda tersebut dalam keadaan keseimbangan, gaya apung tersebut harus setara dengan berat total benda dan muatannya. Berikut rumus F apung sama dengan F berat total. Rho fluida dikali G dikali V terendam sama dengan M total dikali gravitasi. Selanjutnya yaitu tentang masih yang tadi, ternyata di mana F berat total adalah berat total benda dan muatannya, M total adalah massa total benda dan muatannya. Dengan memahami persamaan ini, kita dapat menganalisis dan menghitung keseimbangan benda terapung dalam suatu fluida. Yaitu selanjutnya itu ada 3 syarat keseimbangan benda padat. Yang pertama yaitu seimbang dan stabil, di mana sedikit perubahan dari keadaan seimbang ini akan yang menyebabkan momen pengembalian posisi bekerja dan mengembalikan keadaan semula. Yang kedua yaitu ada seimbang tapi tidak stabil, di mana sedikit perubahan dari kedudukan seimbang ini akan menimbulkan momen guling dan tidak akan kembali ke kedudukan semula. Yang ketiga yaitu ada seimbang dan netral, di mana benda akan tetap berada dalam keadaan seperti semula meskipun kedudukannya diubah. 3. Keseimbangan benda terapung. Yang pertama ada suatu benda terapung dalam keseimbangan stabil apabila pusat beratnya G berat di bawah pusat apung B. Yang kedua itu benda terapung dengan kondisi tertentu dapat pula dalam keseimbangan stabil meskipun pusat beratnya G berada di atas pusat apung B. Yang ketiga yaitu kondisi stabil benda terapung dapat diketahui berdasar tinggi metasentrum yang dapat dihitung dengan rumus. Rumusnya itu apa? Rumusnya itu GM sama dengan BM dikurangi BG. Dan BG sama dengan OG dikurangi OB. BM sama dengan L0 per V. Dengan GM sama dengan tinggi metasentrum
Dan LO momen inersia tampang benda yang terpotong permukaan zat cair. Dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh benda. BG itu adalah jarak antara pusat berat dan pusat apung, sedangkan OG itu jarak antara pusat berat dan dasar. Dan OB adalah jarak antara pusat apung dan dasar. Apabila GM lebih dari 0 itu sama dengan benda stabil, dan GM sama dengan 0 itu benda dalam kestabilan netral, dan GM kalau kurang dari 0 itu adalah benda tidak stabil. Untuk selanjutnya, contoh penerapan di lapangan. Sebuah perahu memiliki kapasitas maksimum muatan tertentu. Kita ingin memahami bagaimana keseimbangan antara berat perahu, muatan yang dibawa, dan gaya apung berfungsi dalam suatu ini. Yang pertama, berat perahu. Berat perahu diukur untuk memastikan tidak melebihi batas daya dukungannya. Yang kedua, muatan yang dibawa. Barang-barang atau muatan yang akan diangkut oleh perahu diukur beratnya. Yang ketiga, prinsip Archimedes. Kita menggunakan prinsip ini yang menyatakan bahwa setiap benda yang tenggelam sepenuhnya atau sebagian dalam fluida mendapatkan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Volume perahu yang tenggelam sebanding dengan berat perahu dan muatan. Jadi, kita perlu memastikan bahwa volume perahu yang tenggelam tidak melebihi volume air sesuai dengan gaya apung. Selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangan dicapai ketika berat total perahu dan muatannya sama dengan gaya apung yang dihasilkan oleh volume perahu yang tenggelam. Yang kedua, jika berat total lebih besar dari gaya apung, perahu akan tenggelam lebih dalam. Yang ketiga, jika berat total kurang dari gaya apung, perahu akan mengapung lebih tinggi. Selanjutnya, pengamanan dan keselamatan. Yang pertama, selain mempertimbangkan keseimbangan, perahu memastikan bahwa perahu tetap stabil dan aman selama pelayaran. Yang kedua, distribusi muatan di dalam perahu juga penting agar tidak mengganggu keseimbangan. Dengan memahami prinsip-prinsip keseimbangan benda terapung dan menerapkannya dalam kasus nyata seperti ini, kita dapat memastikan bahwa kapal atau perahu dapat beroperasi secara efisien dan aman di atas air. Selanjutnya ada beberapa contoh soal keseimbangan benda terapung. Contohnya, suatu balok ponton lebar B 6,0 meter, panjang L 12 meter, dan syarat D 1,5 meter mengapung di dalam air tawar dalam kurung P2 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Hitung 1. Berat balok ponton. 2. Syarat apabila berada di air laut. 3. Beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar apabila syarat maksimum yang diizinkan adalah 2,0 meter. Selanjutnya akan saya bahas penyelesaian yang nomor 1 tentang berat balok ponton. Yang pertama, Fg sama dengan Fb sama dengan P1 G BLD sama dengan 1000 kali 9,81 kali 6,0 kali 12,0 kali 1,5 sama dengan 1.059.480 Newton. Fg sama dengan 1.059,48 kN. Catatan, berat benda sama dengan berat cair yang dipindahkan. Untuk nomor 2 dan nomor 3 akan dijelaskan oleh Mas Rival. Oke, maaf sebelumnya tadi hasil penyelesaiannya itu yang Fg sama dengan 1059,48 kN. Oke, yang selanjutnya yaitu pencarian nomor 2, dimana untuk kita mencari syarat apabila berada di air laut dengan P2 sama dengan 1025 kg per meter kubik. Yaitu pertama menggunakan rumus yaitu D sama dengan Fg sama per P2 dikali gravitasi dikali BL sama dengan 1.059.480 dibagi 1025 dikali 9,81 dikali 6,0 dikali 12,0 menghasilkan
1,463 meter. Yang kedua itu mencari beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar apabila syarat maksimum yang diizinkan adalah 2,0 meter. Yang pertama adalah gaya apung total itu sama dengan FB max maksimal sama dengan Rho kali G kali BLD maksimal sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 6 dikali 12 dikali 2 menghasilkan 1.412.640 Newton atau 1.412,64 kN. Jadi beban yang dapat didukung yaitu adalah B maksimal sama dengan gaya apung maksimal dikurangi berat ponton menghasilkan 1.412,64 dikurangi 1.059,48 sama dengan 353,16 kN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.